kelas A1 Manajemen, NIM saya 31211882, jurusan Manajemen, Universitas Serang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fajriyati Ajis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas A1 Manajemen, NIM 31218103 di Universitas Serang Raya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Titania Saskia Putri dari jurusan Manajemen di Universitas Serang Raya. Saya dari kelas A1 Manajemen, NIM saya 31218304. Terima kasih. Nama saya Muhammad Edi Fajar, kelas A1 Manajemen, NIM 1318215, jurusan Manajemen Universitas Serang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kerjasama internasional antar negara. Dan apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar dari negara di dunia. Kerjasama internasional ini sifatnya umum, tidak terikat pada jumlah anggota, asal negara, rasa senasib sepenanggungan, atau syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu. Bahkan, ketika negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan semakin baik. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut. Tujuan kerjasama internasional, ada banyak sekali bentuk kerjasama internasional, namun secara umum tujuan dari kerjasama internasional adalah mewujudkan perdamaian dunia serta kemakmuran dunia. Namun tujuan tersebut bisa didapatkan kembali ke dalam uraian yang lebih rinci. Ada pun beberapa tujuan dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut. Pertama, memajukan pertumbuhan ekonomi setiap negara, mewujudkan pengertian antar bangsa dan membina dan menegakkan perdamaian dunia, menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya, memperkuat lapangan kerja, memperkuat persahabatan. Itulah beberapa tujuan melakukan kerjasama internasional. Tujuan-tujuan lain yang lebih khusus disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara anggota yang bergabung dalam organisasi tersebut. Manfaat kerjasama internasional, setiap hubungan dengan pihak lain pasti membawa dampak positif. Setiap dampak positif kita rasakan sebagai manfaatnya. Seperti halnya dengan kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan hubungan yang dapat mendapatkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang akan kita dapat dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut. Saling menguntungkan masing-masing negara dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan internasional, beberapa di antaranya bergerak dengan bidang ekonomi. Hal ini tentu saja dapat menguntungkan negara-negara menjalin kerjasama. Dengan melakukan kerjasama internasional, kita bisa saling melakukan promosi produk ke negara lain. Selain itu, kita bisa mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi oleh negara kita sendiri. Misalnya, kita mengimpor pisang dari negara penghasil pisang terbesar di dunia, kita mengimpor kopi dari negara penghasil kopi tersebut terbesar di dunia, dan lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. 3. Bentuk kerjasama. 1. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar dari negara di dunia. Kerjasama internasional ini sifatnya umum, tidak terkait pada jumlah anggota, asal negara, rasa senasib, sepenanggungan, atau syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu. Bahkan, ketika negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan semakin baik. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama internasional merupakan
kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut. Pengertian kerjasama internasional secara umum adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Ada banyak sekali kerjasama internasional yang telah ada di seluruh dunia, dan masing-masing kerjasama tersebut memiliki tujuan dan maksudnya masing-masing. Namun, ada beberapa hal yang biasanya menjadi poin penting kerjasama internasional, dan poin-poin ini menjadi bagian dari hasil kerjasama internasional tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Rahayu. Saya akan menjelaskan tentang Badan Kerjasama Regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Berikut ini beberapa badan kerjasama ekonomi yang bersifat regional. Yang pertama, ASEAN, Association of South Asian National, yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 pada saat ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, administrasi, dan iptek. Menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam industri pertanian. 2. AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah kesepakatan dalam bidang ekonomi mengenai sektor produksi lokal antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA untuk pertama kalinya dicetuskan dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 27 sampai 28 Januari 1992. AFTA secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 1993. AFTA beranggotakan 7 negara anggota ASEAN. Tujuan AFTA yaitu meningkatkan daya saing produksi negara-negara ASEAN dalam pasar dunia dengan menghilangkan tarif dan non-tarif barrier. Yang ketiga yaitu EU, European Union atau Uni Eropa, organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari pendantanganan Traktat Roma tentang Komunitas Energi Atom dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa. Lembaga-lembaga tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi yaitu Masyarakat Eropa, dan kemudian pada tahun 1993 menjadi Uni Eropa. Yang keempat, NAFTA, North America Free Trade Area. NAFTA merupakan blok perdagangan di Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang bertujuan untuk mengadakan perdagangan bebas sesama anggotanya guna meningkatkan kemakmuran rakyat di ketiga negara anggotanya. Dampak bagi negara-negara di luar anggota NAFTA, diskriminasi dan proteksi dalam perdagangan. Yang kelima, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, forum kerjasama di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggotanya. Tujuan dari APEC tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994
yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020. Yang keenam, EFTA, European Free Trade Area. Organisasi ini didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antar negara yang tidak termasuk MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Negara-negara yang menjadi anggota EFTA adalah Swiss, Denmark, Austria, Swedia, Inggris, Norwegia, dan Portugal. Saat ini, negara-negara tersebut sudah tergabung bersama dalam Uni Eropa. Yang ketujuh, Comecon. Comecon merupakan lembaga kerjasama ekonomi antar negara-negara komunis. Negara-negara Comecon antara lain Rusia, Jerman Timur, Cekoslovakia, Bulgaria, Rumania, Hongaria, dan Polandia. Namun, sejak tahun 1991 dibubarkan. Negara-negara tersebut pun bergabung bersama dalam Uni Eropa. Yang kedelapan, SAARC, South Asian Association for Regional. SAARC atau Asosiasi Asia Selatan merupakan kerjasama untuk regional yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1985. Anggotanya antara lain India, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, dan Bhutan. Yang kesembilan, APO, ASEAN Production Organization. Organisasi ini sangat penting, artinya untuk usaha pengelolaan produksi Asia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas negara-negara Asia. Anggotanya adalah Jepang, Singapura, Indonesia, Hong Kong, dan Pakistan. Masing-masing kerjasama internasional
kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu. Organisasi multilateral region adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan tertentu seperti AFTA, APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA, CACM, EEC, dan lainnya. Lalu di sini ada tujuan kerjasama multilateral, yaitu diantaranya ada untuk memasarkan produk negara-negara anggota. Yang kedua ada untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga ada untuk memperoleh jaminan sosial ketika suatu saat negara mengalami kesulitan. Yang keempat yaitu sebagai sarana penanaman modal atau investasi dan peminjaman modal. Yang terakhir ada untuk menjalin kepersahabatan dengan negara-negara anggotanya. Kemudian ada manfaat kerjasama multilateral, yaitu diantaranya ada menambah keuntungan negara. Yang kedua ada mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima ada mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada contoh kerjasama multilateral, yaitu ada World Bank atau Bank Dunia, merupakan lembaga moneter dunia yang bergerak dalam bidang keuangan pembangunan. World Bank menyediakan pinjaman uang kepada negara-negara anggotanya yang memerlukan dana untuk pembangunan di negara tersebut demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund. Sama hal dengannya World Bank itu, IMF juga merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang moneter. Dalam bahasa Indonesianya, IMF diartikan sebagai Dana Moneter Internasional atau DMI. IMF bertujuan untuk mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya ada ECOSOC yang merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. ECOSOC merupakan salah satu konvenen hak asasi manusia yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya setiap manusia. Yang terakhir ada WTO atau World Trade Organization. WTO merupakan organisasi yang menangani perdagangan dunia. Kebijakan perdagangan di dalam organisasi ini berdasarkan kesepakatan anggota. Tugas utama WTO adalah untuk menangani apabila terjadi sengketa perdagangan di antara anggotanya. Terima kasih. Dan yang terakhir, dampak kerjasama ekonomi. Dampak positif dan negatif kerjasama ekonomi internasional. Sebagai bagian dari negara-negara di dunia, Indonesia cukup banyak terlibat dalam berbagai organisasi internasional. Kerjasama ekonomi antar negara yang melibatkan Indonesia berlangsung dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ketika menyelenggarakan hubungan kerja ekonomi antar negara berdampak pada aspek kehidupan bangsa, diantaranya pada kegiatan perekonomian. Dan berikut dampak positif kerjasama ekonomi internasional. 1. Memperluas lapangan kerja. 2. Negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. 3. Masuknya modal asing ke dalam negeri. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 6. Memperkuat posisi dan budaya Indonesia. Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional biasanya terjadi kesengajaan sosial dan ekonomi. Perbedaan yang mencolok mengenai taraf hidup masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin, antara lain sebagai berikut.
ketergantungan terhadap negara maju. Salah satu bentuk kerjasama antar negara adalah pinjaman modal yang sebenarnya bisa membawa dampak negatif bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan menjadikan negara tersebut akan sangat bergantung pada bantuan negara lain. Dan beberapa dampak negatif kerjasama ekonomi. Yang pertama, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Yang kedua, produk perusahaan dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran. Dan yang terakhir, banyak TKI ilegal. Demikian pernyataan